Oke. Kita kembali di Indonesia baru. Gak ada matinya. Nah, dua bupati yang ini jurus tandur juga, maju terus pantang mundur. Satu dari Banyuwangi, satu dari Wakatobi. Inilah Abdullah Azwar Anas dan Hugua. Wow. Tapi saya mau bagi udeng Banyuwangi dulu saya. Mau yang mana? Udeng Banyuwangi. Ini bupati. Nggak bisa ngomong. Kacamata tukeran, Pak. Tukeran. Pak Hugua nih datang pakai snorkel, emang hobi diving atau gimana? Ya, pastilah. Kalau sudah pegang ini pasti. Sama yang ini dong, Pak. Jadi kapan nih, Pak, kita? Ya, Gua langsung todong aja. Jadi kapan, Pak? April kah ya? April ya? Iya. Kalau gitu kita lihat dulu lah sepak terjangnya, ya. Hijau lepas memandang. Sunrise of Java, inilah sebutan Banyuwangi, kabupaten paling timur di Pulau Jawa. Menjabat Bupati sejak 2010, Abdullah Azwar Anas menjadikan Banyuwangi sebagai destinasi wisata utama di Pulau Jawa. Tak hanya mengandalkan alam yang indah, Bupati muda ini menjadikan budaya masyarakatnya sebagai daya tarik. Banyuwangi kini juga dijuluki kota teknologi setelah diresmikan menjadi kota digital society pertama di Indonesia. 10.000 titik wifi ada di kota ini. Beragam usaha untuk membangun Banyuwangi dilakukan Abdullah Azwar Anas, menjadikan Banyuwangi yang dulu terpinggirkan dan dikenal sebagai kota santet, menjadi Banyuwangi yang cantik dan menarik banyak wisatawan. Yang ini, Hugua, Bupati Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Menjabat sejak 2006, Hugua berhasil mengembangkan Wakatobi yang dulu terisolasi menjadi Wakatobi dengan sejumlah prestasi. Mengandalkan sektor wisata di bidang kelautan, Wakatobi kini dikunjungi 20.000 wisatawan setiap tahunnya. Tak hanya mengenjot wisata, ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan konservasi lingkungan menjadi perhatian. Dengan cerdas dan cekatan, Hugua memanfaatkan kemampuan pribadi, potensi alam, dan kemampuan sumber daya manusia untuk kemajuan Wakatobi. Dua-duanya ini kayaknya menggali potensi wisata daerah masing-masing, ya kan? Satunya pariwisata yang kreatif, satunya dengan alam ya, dan diving tadi. Seperti apa sih perjuangannya nih? Ya saya kira kalau setiap daerah ini kan punya problemnya masing-masing. Nah, Banyuwangi itu jauh di ujung, dari Surabaya jauh, dari mana-mana jauh. Maka pertama kali yang harus kita selesaikan adalah konektivitas. Dalam hari ini adalah bandara. Maka program 100 hari saya menjabat adalah Bandara Banyuwangi harus beroperasi. Nah, makanya kemarin selain mau mentas di sana karena sudah ada pesawat. Jadi kalau belum ada nggak mau mentas dulu apa gimana? Soalnya Banyuwangi nambung banget kan, Surabaya jauh. Iya, dari Bali mesti nyebrang dulu. Setelah ada pesawat sekarang hanya 40 menit dari Surabaya. Ngomong-ngomong konektivitas, Pak, kemarin kan waktu kita ke Banyuwangi, Bapak sempat ngomong lagi bangun wifi. Iya. Gimana tuh? Ya, jadi sekarang ini meskipun jauh kan anak-anak ini butuh akses. Nah, maka meskipun Banyuwangi jauh dari kota, anak ini perlu dikoneksikan dengan wifi. Tapi wifi ini sudah dibersihkan dari akses pornografi. Wow. Karena disaring dulu, Pak. Ya. Karena Satpol PP saya capek ngawasi warnet-warnet yang anak-anak ngakses pornografi. Maka kita bikin wifi, karena kalau anak-anak ngakses itu Satpol PP-nya ikut ngintip juga. Maka kita bikin wifi, dan ini di ruang-ruang publik, termasuk di halaman-halaman publik, di gereja, di masjid, pura, termasuk di alun-alun. Kalau Wakatobi, saya bisa ini juga mendarat pakai pesawat juga kan? Oh iyalah. Di sana justru kabupaten, salah satu kabupaten yang 2 bandaranya. Oh ya. Dua, Pak. 2. Satu milik swasta, ya dari Bali langsung charter flight. Satunya milik pemerintah daerah. Kenapa sampai perlu 2 itu? Apa? Dan mungkin ada cerita-cerita di balik perjuangan bikin bandara Wakatobi? Iya, jadi begini. Wakatobi itu kan 142 pulau. Ya. 97% laut dan 3% daratnya. Jadi saya itu sebetulnya bupatinya ikan-ikan. Makanya nggak salah ya, Pak ya, pakai tadi ya. Lalu
Ini di antara Laut Banda dan Laut Flores. Ombak bisa capai 7 meter pada saat tertentu ya. Nah, kalau lagi musim timur. Nah, lalu dari pulau ke pulau, ke ibu kota kebetulan, yang bandara pertama itu jauh dari ibu kota. Dan ini milik swasta, tidak bisa kita landing setiap hari. Lalu jadi pada saat saya dilantik jadi bupati, pada saat itu masih Gubernur Ali Mazi, begitu kita masih pakaian putih-putih, saya bilang sama dia, ayo tidak usah kita buka pakaian, kita ke sebuah tempat. Kemana? Ke sebuah tempat. Untuk apa? Kita resmikan bandara. Terus di mana lokasinya? Nanti kita resmikan saja dulu, baru kita cari lokasi. Dua pemimpin ini ada yang menarik nih, dua-duanya suka nolak. Nah, yang satu menolak eksplorasi minyak di Wakatobi, yang satunya lagi menolak pembangunan mall di Banyuwangi. Gimana ceritanya tuh? Sebetulnya sejak kami menjabat, saya tidak mengizinkan Alfamart, Indomart diizinkan di Banyuwangi. Sejak kami menjabat, ya. Terus mall tidak kami izinkan di kota Banyuwangi, tapi kami izinkan di kecamatan namanya Kecamatan Genteng, di luar kota. Sehingga banyak dilihat di Belanda, di Amerika dan beberapa tempat, justru mall-mall besar tidak di tengah kota, tapi justru di pinggir. Maka menyebarkan pertumbuhan itu. Kira-kira gitu. Eksplorasi minyaknya gimana Pak Huga? Jadi kenapa ditolak tuh Pak? Jadi gini, kan ini kawasan Taman Nasional. Dan juga baru saja dideklarasi UNESCO sebagai kawasan cagar biosfer bumi. Nah, lalu ketika ada rencana, saya dengar-dengar cerita mau ada pemboran, mau ada minyak. Saya bilang sama Pak Gubernur, bolehkah seluruh minyak Indonesia habis dulu baru kita bor di situ? Pak Hugua ini ya, ini dulunya aktivis kan Pak ya? Betul. Yang suka ngeritik pemerintah. Betul. Tapi sekarang duduk di kursi eksekutif. Betul. Nah, kayaknya kebalik, dikritik oleh beberapa aktivisnya Pak ya sekarang ya. Bahkan ada aduan yang sudah masuk ke KPK. Ini Pak, komentarnya Pak. Jadi begini, kita kan mesti diuji. Kita itu mesti diuji. Dan saya dulu aktivis LSM. Ya, ketika saya menjadi aktivis LSM, kan niat kita kan, yang penting kan ikhtiar kita, niat kita. Niat kita baik untuk negara. Nah, ketika saya menjadi bupati, ya pastilah saya nikmati yang namanya kritik, saya nikmati yang namanya masalah. Karena memang itu. Jadi, begitu kritik apa saja, saya bisa welcome. Tapi berarti benar nggak korupsi ya Pak ya? Ya insya Allah lah. Oke, sementara niat kita baik-baik aja kok. Oke, sementara Pak Anas nih, 2 bupati Banyuwangi sebelumnya ditahan karena proyek pembangunan bandara tadi. Bapak nggak takut bernasib sama Pak? Ya, jadi begini, tentu ini semua menjadi hikmah, pengalaman. Maka pertama kali saya menjabat adalah dalam beberapa bulan saya minta BPKP pusat ditempatkan di Banyuwangi. Sehingga sekarang kabit akuntansi saya adalah pejabat BPKP pusat, supaya menjadi alarm bagi saya ketika ada administrasi yang salah. Yang kedua, ketika kami akan mengoperasikan bandara, kami langsung MOU dengan Kementerian Perhubungan Pusat untuk menjelaskan antara aset provinsi, aset pusat, dan aset pemerintah daerah. Jadi ini semua menjadi pelajaran buat kami. Meskipun jadi bupati berat sekarang. Kata teman-teman dulu, perasaan jadi bupati boleh korupsi, giliran sekarang nggak boleh. Ini barusan ya, Pak Anas kan justru mendatangkan dari BPK Pusat ya Pak ya? Iya, ke Banyuwangi. Bapak sendiri nggak berniat ke pusat Pak? Waduh, kita ini ilmunya harus belajar banyak. Wah, tapi partai Bapak kan PKB ya, justru mengajukan artis nih ya, Rhoma Irama. Bapak nggak merasa, wah lebih bisa saya gitu? Pertanyaannya agak repot ini ya. Tapi harus jawab Pak, apa jawabannya Pak? Nah, ini pengurus PKB aja. Oke. Jadi menjadi seorang pemimpin, salah satu tugasnya adalah menyatukan impian rakyatnya ya. Karena kebanyakan yang kita lihat seorang pemimpin mengejar impian pribadinya gitu. Nah, kalau bapak-bapak berdua nih udah tahu apa kira-kira impian rakyatnya dan bagaimana cara mewujudkannya? Ya, jadi saya kira, saya dulu ya, Mas. Ya, agak Pak juga silakan. Ini yang sudah 2 periode. Yang muda dulu. Sorry, yang muda dulu. Yang paling timur dulu. Yang 2 periode. Saya dulu, oke. Jadi kalau Ibu Risma itu belusukan masuk ke got, kalau kami di daerah itu belusukannya masuk ke laut.
Artinya di kepemimpinan di daerah itu harus mengerti, dan saya kira kepemimpinan itu harus mengerti fakta lapangan. Pemimpin itu seperti gembala, seperti pengembala kan. Dia duduk di belakang, dia biarkan ternaknya jalan berada di depannya, dan dibiarkan satu yang paling gesit untuk berada di depan, yang lainnya ikut. Dan selama perjalanan itu mereka tidak sadar bahwa sebetulnya ada seseorang yang mengontrol dan memandu dari belakang. Jadi pemimpin itu memang mesti jadi contoh. Saya udah nanya lima bupati pesisir, Bapak bisa nyelam nggak? Enggak. Yang jawab tidak tuh ada 2 orang, padahal daerahnya daerah pesisir. Ya. Itulah tadi itu kan kakak, makanya vital. Itulah saya katakan tadi. Seperti saya misalkan, saya mau berbicara tentang fakta bawah laut. Kalau hanya saya di atas, lalu apa saya bisa bicara? Nah sekarang kalau saya tampil di mana-mana pasti orang tercengang karena saya melihat faktanya di lapangan. Saya bisa jelaskan apa adanya. Jadi saya kira itu bagian daripada yang diistilahkan tadi, ya itulah pemimpin itu kayak kecontohan lah. Jadi nggak cuma di atas ya Pak, nyelam sampai ke bawah ya Pak ya. Ya Pak. Karena daerah saya ini luas, maka setiap tahun kami menyewa salah satu lembaga konsultan untuk mengukur kepuasan masyarakat dan keinginan masyarakat. Ternyata keinginan masyarakat setidaknya ada 5. Masyarakat kami itu pengen tenang. Tenang. Pengen nyaman, dapat harga sembako yang terjangkau, lapangan pekerjaan ada, kemudian jalan ini bagus. Jadi ada sampai bilang orang desa, Pak Bupati kalau ini mboten peduli ekonomi naik apa turun, inflasi nopo mboten ngertos, yang penting jalan kalau saya. Jadi rakyat ini sederhana. Yang apa penting, Pak, filosofi kepemimpinan di Banyuwangi nih? Jadi dengan warga yang tenang, Bapak juga tenang gitu, kalem. Ya, harus mengajak banyak orang, karena tidak mungkin kita bisa mengerjakan sendiri. Tepuk tangan untuk 2 bupati yang sukses membalik citra daerahnya masing-masing. Kita kembali lagi setelah pariwara berikut, tetap di Indonesia Baru. Kebebasan